Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lagi-lagi bertemu dengan saya Fenianti, di mana dalam video-video saya tersebut berisi mengenai tentang materi-materi dari mata kuliah manajemen strategik, dan di mana kali ini saya akan membawakan materi mengenai tentang perumusan misi dan nilai institusi. Jadi, buat teman-teman yang suka nonton meskipun hanya sedikit, mari kita simak bareng-bareng. Siapa tahu dengan adanya video ini, dengan adanya video yang saya buat, dapat menambah ilmu teman-teman dan juga diri saya sendiri. Baik, lanjut kepada pembahasan berikut ini. Misi di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi institusi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang akan dieksekusi sebagai instruksi. Misi juga dapat berupa suatu target pencapaian dan tahapan-tahapan kegiatan yang strategis dalam suatu institusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terus suatu misi dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa syarat yang telah ada tentunya. Di antaranya, satu, misi harus relevan dengan value yang dikembangkan institusi. Yang kedua, yaitu misi harus mampu menjangkau proses jangka panjang sesuai dengan visi yang ada. Yang ketiga, yaitu misi menjadi salah satu proses pencapaian target yang sudah diatur dalam visi. Yang keempat, misi bersifat khusus, rinci, dan realistis. Yang kelima, misi dapat dirumuskan dengan gampang melalui target visi yang sudah ditentukan. Yang keenam, misi haruslah singkat dan padat. Penyebab visi dan misi tidak efektif yang diantaranya yaitu adanya kerancauan konsep visi dan misi sehingga perlu menentukan kembali dasar garapan dan target yang ingin dicapai. Yang kedua, yaitu visi dan misi tidak betul-betul diinginkan. Yang ketiga, tidak mewakili penderitaan dan harapan. Yang keempat, tidak ada keyakinan dalam pencapaian visi. Lanjut kepada ukuran dasar dalam perumusan misi. Yang pertama, misi dirumuskan berdasarkan pada waktu tertentu dan jelas dalam pencapaian suatu target. Yang kedua, target yang dibutuhkan dalam misi harus relevan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, yaitu misi yang dirumuskan berlandaskan pada objek pelanggan institusi dalam pencapaian target. Selanjutnya, pada unsur pelaksanaan visi dan misi dengan baik. Yang pertama, yaitu relevan, di mana visi dan misi dan juga nilai haruslah dapat relevan. Dan yang kedua, yaitu komitmen, di mana dalam suatu institusi haruslah melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab pada visi dan misi agar terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, yaitu tidak ada keluasan antara visi dan misi, harus fleksibel agar harapan dan kemauan dan juga keinginan dapat tercapai. Yang keempat, yaitu manajerial. Visi dan misi dilaksanakan dengan dukungan dari sistem dan mekanisme pengelolaan institusi yang unggul. Yang kelima, yaitu komunikasi. Visi dan misi yang telah dibuat dan disebarkan oleh institusi kepada anggotanya melalui suatu kegiatan yang akan dilakukan ataupun melalui media elektronik dan media sosial. Lanjut kepada nilai. Nilai adalah suatu kriteria dasar yang di dalamnya terkandung berbagai hal yang benar dan baik yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku yang dipakai dan menjadi kultur bekerja. Dan unsur dari suatu nilai yaitu satu, relevan dengan sebuah misi,
Dan dua, value ini merupakan unsur pokok dari rencana strategis. Yang ketiga, value dituangkan dalam bentuk pernyataan. Yang keempat, value harus mampu dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, value harus dapat mencerminkan semangat dalam menguasai iptek dan melaksanakan pekerjaan sumber daya manusia. Ukuran dasar dalam nilai institusi. Yang pertama, ukuran terhadap hal-hal yang baik dan juga benar yang diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pencapaian target yang sudah dirumuskan. Yang kedua, suatu hal yang menjadi spirit perjuangan institusi untuk memotivasi individu atau kelompok. Yang ketiga, menunjukkan suatu target yang sebenarnya dalam bekerja. Yang keempat, mementingkan keinginan dan kemauan di semua kalangan, baik internal maupun eksternal. Yang kelima, sikap manajer menjadi salah satu contoh dalam aktivitas strategis. Yang keenam, nilai menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian target keberhasilan institusi.